Bayangkan skenario ini sejenak. Anda baru saja mengeluarkan uang ratusan juta, atau mungkin malah nyentuh angka miliaran rupiah. Anda beli sebidang tanah yang posisinya sangat strategis, terus Anda sewa arsitek ternama buat bangun rumah mewah, dan bahkan buka bisnis galeri seni digital di situ. Kedengerannya kayak pencapaian investasi yang luar biasa ya. Bener banget, tapi ada satu detail yang bisa bikin Anda merinding. Tanah itu wujud fisiknya sama sekali tidak ada. Itu cuma kumpulan pixel di dalam dunia virtual kayak di platform Decentraland atau The Sandbox gitu. Nah, pertanyaannya untuk Anda hari ini adalah, apakah Anda benar-benar memiliki tanah tersebut? Secara teknisi ya, Anda memegang barisan kodenya. Tapi secara hukum, Anda mungkin sekedar menyewa sebuah ilusi visual yang kebetulan harganya miliaran. Iya kan? Anda mengira menghabiskan jutaan rupiah itu bakal ngasih kepemilikan mutlak. Nyatanya tidak. Dan itulah kenapa di penelusuran mendalam kita kali ini, kita bakal membedah tumpukan dokumen yang sangat menarik. Kita punya riset dari Ahmad Sobari dari Universitas Nasional, terus ada jurnal internasional dari Olga Alcantara Francia, sampai referensi dari Lawrence Lessig dan Matthew Ball. Betul, dokumen-dokumen itu krusial banget buat diskusi kita hari ini. Misi kita jelas ya, kita mau melihat bagaimana hukum klasik kita yang umurnya udah ratusan tahun ini lagi kebingungan luar biasa menghadapi realitas aset digital dan konsep kepemilikan di metaverse. Oke, mari kita bedah ini. Tolong kasih kita gambaran besar, kenapa sih konsep ruang dan kepemilikan di metaverse ini bikin dunia hukum kewalahan? Yang sangat memukau di sini adalah kepemilikan virtual saat ini umumnya kan berbasis NFT ya. Ada lisensi platform, ada smart contract, dan hak akses digital. Secara teknis, ya, pengguna emang punya token itu. Tokennya ada di dompet digital mereka kan? Betul. Tapi itu bukan hak kebendaan absolut seperti tanah fisik dalam hukum agraria kita. Ini lebih condong pada apa yang di riset internasional sebut sebagai hak kontraktual. Wait, hak kontraktual? Berarti ini kayak Anda beli rumah mewah banget, tapi rumah itu dibangun di dalam taman hiburan milik orang lain gitu. Nah, itu analogi yang sangat pas. Kan aneh ya? Jadi kalau taman hiburannya bangkrut, atau servernya mati, atau akun Anda tiba-tiba diblokir sama mereka, rumah Anda lenyap seketika, menguap begitu saja. Karena Anda cuma terikat oleh syarat dan ketentuan atau terms of service platform itu, bukan dilindungi oleh negara layaknya sertifikat hak milik tanah biasa. Oh wow, nah disinilah ini menjadi sangat menarik, terutama buat Anda yang mendengarkan ini di Indonesia. Bukankah kita sudah punya undang-undang IT untuk transaksi elektronik? Terus kita juga punya Bapepti untuk ngurusin kripto? Kenapa itu tidak cukup untuk melindungi kita? Karena instrumennya beda fungsi. Gini, UU ITE itu memang mengakui kontrak dan transaksi digital. Kalau Anda klik tombol beli, kontraknya sah. Tapi undang-undang itu belum mengatur hak milik virtual atau tanah virtual itu sendiri. Cuma ngatur cara transaksinya ya, bukan barangnya. Bener banget. Dan soal Bapepti atau Bank Indonesia, mereka itu fokus pada kripto sebagai komoditas digital. Tujuannya buat perdagangan atau mencegah pencucian uang. Mereka sama sekali bukan badan pertanahan yang ngeluarin sertifikat tanah virtual. Aja melihat miliaran rupiah berputar tanpa perlindungan pasti. Oh, tentu nggak diem. Ada perspektif akademisi yang menarik banget di sini. Mereka mencoba menarik konsep metaverse ini ke KUH Perdata kita. Jadi, tanah virtual itu mungkin bisa dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud. Benda bergerak tidak berwujud? Kayak saham gitu ya? Atau hak cipta? Tepat. Sama seperti Anda nggak bisa menyentuh lembaran saham fisik zaman sekarang, tapi hukum mengakui Anda memilikinya. Tapi ini baru teori akademis ya. Implementasi di pengadilannya masih sangat problematik. Oke, itu kalau soal tanahnya. Terus gimana dengan aspek visualnya? Kan orang di metaverse nggak cuma beli tanah kosong. Mereka beli avatar, beli pakaian digital, sepatu merek terkenal yang harganya bisa jutaan. Itu perlindungannya gimana? Kalau aset visual seperti itu, kita masuknya ke ranah kekayaan intelektual atau HKI. Jadi dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Desain Industri. Oh, berarti lebih aman dong ya daripada tanahnya? Di atas kertas, iya. Tapi prakteknya di metaverse, wah itu mimpi buruk. Platform ini kan desentralisasi. Kalau ada yang memalsukan baju digital Anda mau nuntut siapa? Identitas mereka seringkali cuma pseudonymous, tersembunyi di balik nama avatar. Ah, iya juga ya. Nggak ada KTP-nya. Betul.
Dan jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, hukum klasik kita itu kan berbasis wilayah geografis. Sementara metaverse itu berjalan real time, lintas negara, dan seringnya tanpa batas yang jelas. Bayangkan Anda, pendengar kita, adalah pembeli yang lagi duduk di rumah di Indonesia. Anda beli aset metaverse. Server gamenya kebetulan ada di Singapura. Terus sistemnya pakai blockchain Ethereum, dan penjual yang ternyata menipu Anda itu orang Amerika Serikat. Skenario klasik. Kalau Anda ditipu, pertanyaannya, hukum negara mana yang dipakai buat nyeret pelakunya? Nah itu dia. Itu masalah raksasa dalam hukum internasional digital saat ini. Nggak ada yang tahu pasti. Konsumen jadi sangat-sangat rentan. Berarti kalau kena rakpol atau penipuan NFT, uang kita lenyap begitu saja? Hampir dipastikan begitu. Tanpa ada undang-undang baru yang ngatur kepastian hak kepemilikan ini lintas yurisdiksi, eksekusi putusannya itu luar biasa rumit. Anda nggak bisa sekedar minta polisi lokal untuk membekukan smart contract yang berjalan di ribuan node di seluruh dunia. Gila ya, sistem hukum kita benar-benar kayak nempel plester di atas luka robek yang besar. Nah, karena yurisdiksi internasional saat ini sangat kacau, saya jadi kepikiran ide liar nih. Oke, apa tuh? Mengapa kita nggak mendirikan negara kita sendiri aja di metaverse? Maksud saya, kita bikin komunitas, kita atur pakai governance DAO atau Decentralized Autonomous Organization, kita bikin token ekonomi sendiri, dan saya bisa jadi presiden digitalnya, kenapa enggak? Kita bikin aturan kita sendiri aja. Haha, ide yang sangat futuristik. Tapi sebagai orang hukum, saya harus menyela di sini dengan tegas. Ya, kenapa? Kan penduduknya bisa jutaan orang tuh. Walaupun Anda punya jutaan penduduk dan sistem DAO yang canggih, secara hukum internasional Anda tetap tertahan oleh Konvensi Montevideo tahun 1933. Konvensi Montevideo syarat bikin negara ya? Betul sekali. Sebuah negara itu wajib memiliki wilayah nyata secara fisik, penduduk tetap yang berdiam di sana, pemerintahan, dan kemampuan melakukan hubungan diplomatik. Jadi karena tanah metaverse saya cuma pixel dan nggak ada batas darat atau lautnya. Anda gagal di syarat pertama. Secara hukum, negara virtual itu tidak berdaulat. Di mata internasional, entitas yang Anda buat itu saat ini lebih diakui sebagai organisasi privat saja, atau sekedar platform komunitas digital, bukan negara hukum. Jadi saya nggak bisa mendeklarasikan kemerdekaannya, padahal udah ngebayangin punya paspor digital sendiri. Belum bisa untuk saat ini. Komunitas Anda tetap harus tunduk pada hukum negara tempat server Anda berada atau tempat anggota Anda tinggal. Oke, ini memunculkan pertanyaan yang lumayan mendesak. Kalau metaverse bukan negara berdaulat, berarti kan harus tunduk sama negara fisik. Terus negara-negara besar di dunia ini ngambil sikap kayak gimana sih? Kan pastinya beda-beda ya. Ini memunculkan satu pertanyaan penting tentang bagaimana kita harus mengatur ruang tanpa batas ini secara global. Karena saat ini belum ada yang namanya Metaverse Treaty. Pendekatan tiap kawasan itu beda drastis. Kalau dari dokumen yang kita baca, Uni Eropa itu kelihatan sangat fokus pada perlindungan ya. Kayak mereka punya aturan DSA, terus AI Act, dan juga MiCA untuk kripto. Benar, Uni Eropa sangat protektif terhadap privasi dan konsumen. Mereka nggak mau warganya dieksploitasi oleh platform besar. Sementara kalau kita lihat Amerika Serikat, pendekatannya sangat terpecah-pecah. Sektoral maksudnya, kalau urusan kripto masuknya ke SEC. Kalau urusan perlindungan konsumen larinya ke FTC. Nggak ada satu undang-undang payung yang utuh. Tepat. Mereka sepertinya masih mengamati dan tidak mau buru-buru bikin regulasi yang malah mematikan inovasi teknologi. Nah, yang bikin saya takjub itu kontras di Asia. Itu tajam banget loh. Korea Selatan, mereka sangat agresif ya, berinvestasi gila-gilaan, bikin regulatory sandbox supaya perusahaan bisa bereksperimen. Betul. Korea Selatan melihat ini sebagai peluang ekonomi masa depan. Tapi kalau kita geser sedikit ke Tiongkok. Tiongkok ini unik. Mereka sangat ketat kan, mendukung pengembangan perangkat VR-nya, tapi membatasi kripto dan desentralisasinya dengan pengawasan yang super tinggi. Kayak teknologinya boleh, tapi kebebasan finansialnya jangan. Persis. Bagi Tiongkok, kontrol atas arus mata uang dan data itu mutlak ada di tangan negara. Jadi mereka mengadopsi metaverse versi yang sangat tersentralisasi. Terus kalau kondisinya sefragmentasi ini, arah masa depannya bakal kayak gimana? Nggak mungkin kan kita selamanya hidup di area abu-abu. Dunia akademik saat ini condong pada konsep pengakuan hak kepemilikan digital. Ini bisa jadi cabang baru dalam hukum perdata modern. Arahnya kemungkinan besar akan menggunakan model hibrida. Model hibrida? Gabungan gitu maksudnya? Iya.
Gabungan antara kontrak dari platform, ya terms of service tadi, tapi di saat bersamaan negara mulai menyuntikkan pengakuan hak kebendaan. Jadi platform nggak bisa semena-mena menghapus aset miliaran Anda cuma karena alasan teknis sepele. Tentang apa itu batas negara, apa itu tanah. Iya, tentang apa arti sebuah kepemilikan. Dan khusus di Indonesia, walau belum ada undang-undang spesifik yang ketok palu hari ini, pergeseran ke arah sana, mengakui aset virtual sebagai objek hukum yang sah, itu rasanya sudah tidak bisa dihindari lagi. Cepat atau lambat, hukum harus mengejar ketertinggalannya. Pasti. Nah, terima kasih buat Anda yang sudah ikut dalam diskusi mendalam kita kali ini. Tapi sebelum kita benar-benar selesai, saya mau meninggalkan satu pemikiran terakhir. Tadi kita bahas soal aset dan kepemilikan kan? Dokumen sumber kita sempat sedikit menyinggung soal hal yang bikin merinding. Pewarisan aset virtual. Oh, itu topik yang sangat kompleks. Coba bayangkan ini. Di masa depan, aset digital Anda di Metaverse, entah itu tanah, koleksi NFT langka, atau avatar yang punya banyak pengikut, nilainya mungkin bakal jauh-jauh lebih besar daripada rumah fisik Anda. Sangat mungkin terjadi. Namun, ketika Anda meninggal nanti, kalau belum ada hukum waris digital yang jelas, yang bisa menjembatani antara negara fisik Anda dan smart contract yang kaku itu, pertanyaannya, siapa yang pada akhirnya akan mewarisi kekayaan digital Anda itu? Apakah ahli waris Anda punya akses ke dompet digitalnya? Nah, itu dia. Apakah anak cucu Anda yang dapat atau aset hidup bernilai miliaran itu akan terkunci selamanya dan ujung-ujungnya malah jadi milik perusahaan teknologi yang punya servernya? Pikirkan itu baik-baik. Teruslah mempertanyakan dunia di sekitar Anda, baik di dunia nyata maupun virtual. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya. There was an air of excitement, and a bit of nervousness as well, as I took my first steps towards entering an education metaverse. I was amazed with what I had just seen for the very first time in my life. Hey, don't worry. This is going to be your best educational experience. The initial moment of loneliness was soon replaced with the joy of meeting new friends. And then, before I could even blink, we were in a classroom from the future. It was absolutely surreal. Soon our teacher came in and boy, wasn't he in a really cool avatar. Hello friends, welcome to a metaverse classroom.